Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan belajar fisika modul 12 unit 1 dengan pembahasan listrik statis. Yang pertama, muatan listrik. Interaksi antar benda-benda bermuatan listrik dapat berupa interaksi tarik-menarik atau tolak-menolak. Interaksi ini dinamakan interaksi elektrostatis. Terdapat dua jenis muatan listrik yang dinamakan muatan listrik negatif dan muatan listrik positif. Berdasarkan teori atom menyatakan bahwa setiap benda terdiri dari susunan partikel elementer yaitu neutron, proton, dan elektron. Muatan listrik positif merupakan partikel proton yang berada dalam inti atom. Muatan negatif merupakan elektron yang bergerak mengelilingi inti atom melalui lintasan tertentu. Susunan partikel-partikel ini ditunjukkan pada gambar 3. Bisa dilihat pada gambar 3. B. Sifat dan besar muatan listrik. Muatan listrik sejenis akan saling tolak-menolak dan muatan listrik tidak sejenis akan saling tarik-menarik. Bermuatan positif apabila mempunyai jumlah proton yang lebih banyak daripada jumlah elektronnya. Benda akan bermuatan negatif apabila mempunyai jumlah elektron yang lebih banyak daripada jumlah proton. Benda netral apabila jumlah proton sama banyaknya dengan jumlah elektron. Besarnya muatan listrik berhasil diukur oleh Robert Andrew Millikan 1909 dalam suatu percobaan yang dinamakan percobaan tetes minyak Millikan. Besarnya adalah 1602 dikali 10 pangkat min 19 kolom, sehingga muatan listrik yang dikandung oleh sebuah proton adalah positif 1602 dikali 10 pangkat min 19 kolom. Sedangkan elektron mempunyai muatan sebesar min 1602 dikali 10 pangkat min 19 kolom. Tabel 1. Muatan dan massa partikel penyusunan atom. Beberapa sifat kelistrikan yang dimiliki muatan listrik. Yang pertama, muatan listrik ada dua macam, yaitu muatan positif proton dan negatif elektron. Yang kedua, muatan sejenis tolak-menolak dan muatan jenis tarik-menarik. Ketiga, muatan bersifat kekal, artinya muatan tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. 4. Muatan terkuantisasi, artinya muatan listrik dari satu partikel atau benda selalu merupakan kelipatan muatan terkecil, yaitu elektron, min E atau plus B. C. Hukum Coulomb. Gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak antara dua muatan listrik sebanding dengan muatan-muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak yang memisahkan kedua muatan. Terdapat gambar 6. Buah besar gaya listrik bergantung pada jarak. Secara matematis dirumuskan F1/4 P konstanta sama dengan Q1 Q2 per R kuadrat, di mana F adalah gaya tarik-menarik atau tolak-menolak satuan Newton, Q adalah muatan listrik satuan Coulomb, R adalah jarak antara kedua muatan, K adalah konstanta perbanding. Konstanta adalah permittivitas listrik dalam ruang hampa atau udara, sama dengan 8,85 dikali 10 min 12 kolom. C. Hukum Coulomb. Gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak antara dua muatan listrik sebanding dengan muatan-muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak yang memisahkan kedua muatan. Terdapat gambar 6. Buah besar gaya listrik bergantung pada jarak. Secara matematis dirumuskan F1/4 P konstanta sama dengan Q1 Q2 per R kuadrat, di mana F adalah gaya tarik-menarik atau tolak-menolak satuan Newton, Q adalah muatan listrik satuan Coulomb, R adalah jarak antara kedua muatan, K adalah konstanta perbanding. Konstanta adalah permittivitas listrik dalam ruang hampa atau udara, sama dengan 8,85 dikali 10 min 12 kolom. Sel gaya Coulomb dalam persamaan ini berlaku jika muatan berada dalam ruang hampa udara. Untuk ruang hampa udara, besar konstanta K adalah 1/4 Pi konstanta, sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9.
Jika muatan berada di ruang hampa yang mempunyai permitivitas konstanta, maka besar gaya kolom memenuhi persamaan. F medium sama dengan F vakum per konstanta L sama dengan konstanta L dikali konstanta L, di mana permitivitas relatif medium dan besarnya 10.006. Di hubungan ini tampak bahwa gaya kolom di dalam ruang hampa lebih besar daripada di luar ruangan hampa udara. Gaya kolom disebut sebagai gaya elektrostatis. Contoh soal: dua muatan titik sejenis dan nama besar Ki_A sama dengan Ki_B sama dengan 10⁻⁹ kolom berada pada jarak 20 cm satu dari yang lain. Jika 4pi konstanta min 1 sama dengan 9 dikali 10⁻⁹, maka gaya tolak yang dialami kedua muatan adalah pembahasan F sama dengan K Ki1 Ki2 per R kuadrat. Fc sama dengan 9 dikali 10⁻⁹ tutup kurung 10⁻⁹ dikali 10⁻⁹ per 0,2 sama dengan 9 dikali 10⁻⁹ per 4 dikali 10⁻⁻2 sama dengan 2,25 dikali 10⁻⁷. D. Kuat medan listrik. Medan listrik merupakan daerah di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya elektrostatis muatan. Untuk menggambarkan medan listrik di sekitar muatan, digunakan garis medan listrik yang memenuhi seluruh ruangan. Arah garis medan listrik ditentukan oleh pola kerja gaya elektrostatis muatan positif dan muatan negatif seperti ditunjukkan oleh gambar 7. Garis medan listrik muatan positif arahnya menjadi muatan A dan garis medan listrik muatan negatif menunjukkan muatan B. Jika kedua muatan diletakkan berdekatan, maka garis medan listrik kedua muatan akan bergerak dari muatan positif menuju muatan negatif. Untuk muatan sejenis, pola garis medan listrik dan arahnya di sekitar kedua muatan ditentukan oleh arah garis medan listrik muatan D. Kuat medan listrik di suatu titik berjarak R dari sebuah muatan listrik adalah besarnya gaya elektrostatis di titik tersebut. Kuat medan listrik dinyatakan dalam simbol E. Misalnya, Anda mempunyai sebuah muatan negatif yang besarnya Q di sekitar medan listrik muatan Q. Diletakkan muatan positif yang besarnya Q pada jarak R. Seperti pada gambar 8, dari gambar tersebut dapat disimpulkan kuat medan listrik E dan gaya elektrostatis F, yaitu E sama dengan Fc per Q dan Fc sama dengan K dikali Q besar dikali Q kecil per L kuadrat. E sama dengan Fc per Q sama dengan K dikali Q per L kuadrat dibagi Q. E sama dengan K dikali Q per R kuadrat, di mana E adalah kuat medan listrik satuan Newton, F adalah gaya kolom, K adalah konstanta, Q besar adalah besar muatan negatif, Q kecil adalah besar muatan positif yang diletakkan dalam medan listrik, R adalah jarak kedua muatan. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.